Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'izza ahla Ghazzah, Allahumma ansur ahla Ghazzah, Allahumma farrij ahla Ghazzah, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di surah At-Takwir, di mana setengah surat dari surah At-Takwir ini sudah kita sampaikan dan berbicara tentang hari kiamat, tentang peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hari kiamat. Maka setengahnya yang berikutnya nanti berbicara tentang keistimewaan Al-Quran, menyampaikan tentang keutamaan Al-Quran. Dan ketika menyampaikan tentang keutamaan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memulainya, mengawalinya dengan menyampaikan keistimewaan malaikat yang ditugaskan untuk mengantarkan wahyu Al-Quran tersebut. Jadi untuk menunjukkan bahwa Al-Quran ini istimewa, bahwa Al-Quran ini luar biasa, bahwa Al-Quran ini mulia, Allah menyebutkan malaikat yang membawanya, malaikat yang mengantarkan wahyu dengan sifat-sifatnya, dengan ciri-cirinya yang mulia. Yang di dalam surah At-Takwir ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan 6 sifat untuk malaikat yang membawa Al-Quran, membawa wahyu Al-Quran ini kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dimulai dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin. 3 ayat ini menyebutkan tentang sifat malaikat Jibril alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut malaikat Jibril, innahu, sesungguhnya Al-Quran itu laqawlu, benar-benar ucapan, rasulin, utusan, rasul, karimin, yang mulia, yang dermawan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Al-Quran ini sebagai ucapan yang dibawa oleh rasul, oleh utusan, yaitu utusan dari langit, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah yang memilih, Allah yang memilih dari golongan malaikat, ada yang ditunjuk untuk menjadi rasul, untuk menjadi utusan, wa minan nas, dan juga Allah memilih dari golongan manusia, ada yang ditunjuk menjadi rasul, menjadi utusan. Jadi sebutan pertama untuk malaikat Jibril adalah rasul, sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti kita akan dapatkan di ayat-ayat yang lain juga sama, Allah menyebutkan tentang malaikat Jibril alaihissalam dengan sifat-sifatnya yang lain. Allah menyebut malaikat Jibril dengan Ar-Ruhul Amin, nazala bihir Ruhul Amin. Di dalam surah Syura di situ disebutkan nazala bihir Ruhul Amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Al-Quran ini dibawa oleh Ar-Ruh Al-Amin. Allah menyebut malaikat Jibril dengan kata Ar-Ruh. Dan sebutan Ar-Ruh ini ternyata Allah sebutkan juga, atau Allah menyebut Al-Quran juga dengan kata Ruh. Jadi maksudnya apa? Jadi Al-Quran ini dia ibaratnya ruh bagi kita.
Namanya jasad kalau tidak ada rohnya pasti dia akan mati. Maka Al-Quran ini adalah ruh bagi jiwa kita, ruh bagi hati kita, kehidupan bagi hati kita atau nyawa bagi hati kita. Maka kalau kita orang beriman, agar hati kita tetap hidup, agar hati kita tetap menyala, maka dia butuh ruh. Dan ruhnya adalah dengan Al-Quran. Jadi itu sebutan yang pertama. Nanti di ayat yang lain Allah menyebut malaikat Jibril, atau di hadis disebutkan malaikat Jibril dipanggil dengan Ar-Ruhul Qudus, ruh yang suci, yang agung, yang mulia. Jadi beberapa penamaan. Itu sebutan pertama. Sebutan yang kedua Karim. Allah menyebut malaikat Jibril, mensifatinya dengan Karim. Karim artinya mulia, tapi arti yang lain Karim adalah dermawan, yang memberi tanpa ada batas, yang memberi dengan pemberian yang istimewa, pemberian yang terbaik. Sebagaimana Al-Quran juga kadang kita tahu di sampulnya ada tulisan Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran itu dia bukan sekedar mulia, betul Al-Quran itu mulia, tapi makna Karim yang lain adalah dermawan. Al-Quran itu memberikan sesuatu yang istimewa untuk kita, untuk kehidupan kita. Maka dia dinamakan Karim, Karom. Jadi Karom itu dermawan. Jadi malaikat Jibril mengapa disebut dengan Karim? Karena malaikat Jibril membawa sesuatu yang istimewa. Dia membawa sesuatu yang istimewa, yaitu berupa Al-Quran. Itu sebutan yang kedua. Yang ketiga, Dzi Quwwatin. Malaikat Jibril ini Allah menyebutnya dengan Dzi Quwwatin, yang memiliki kekuatan. Baik kekuatan ini secara fisik atau kekuatan secara maknawi. Kekuatan secara fisik, malaikat Jibril ini adalah malaikat yang paling kuat, pemimpinnya para malaikat. Nabi pernah bertanya kepada malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kekuatan wahai malaikat Jibril. Famadza balagta? Apa yang bisa dilakukan dengan kekuatanmu itu? Maka malaikat Jibril mengatakan, rafa'tu qurayyati qaumi lutil arba' ala qawadimi janahi. Aku mengangkat negerinya kaumnya Nabi Lut, negeri Sodom itu, dengan kepakan sayapku. Jadi gambaran kekuatan malaikat Jibril itu, beliau bisa mengangkat negeri, satu negeri, yaitu negerinya kaumnya Nabi Lut yang terkenal dengan Sodom, diangkat hanya dengan kepakan sayapnya. Dan kita tahu kalau malaikat yang lain punya sayap paling 2 pasang, 3 pasang. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Kalau malaikat-malaikat yang lain punya sayap 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang, malaikat Jibril alaihissalam memiliki sayap 600. Memiliki 600 sayap. Dan tadi gambaran kekuatannya, satu negeri ketika Allah memerintahkan untuk mengadab negerinya kaum Sodom ini, maka malaikat Jibril yang ditugaskan dan faja'alaha 'aliyaha safilaha. Allah jadikan negerinya ini bagian atasnya menjadi bagian bawah, atau bagian bawahnya menjadi bagian atas. Jadi dinaikkan ke atas, kemudian dibalik dan dijatuhkan lagi. Dan itu hanya dengan kepakan sayapnya. Jadi betapa kuatnya malaikat Jibril alaihissalam ini. Di riwayat yang lain bahkan nanti disebutkan, ini kalau kita ceritakan ini kayak film-film fiktif, tapi kita disampaikan oleh para ulama. Dari Muqatil rahimahullah taala, beliau mengatakan ada syaitan yang biasa mengganggu para nabi. Yang syaitan ini dinamakan dengan Al-Abyad, syaitan putih. Jadi mungkin karena levelnya udah tinggi, yang diganggu para nabi, dia sebutannya juga berbeda. Gak mau disebut setan hitam, setan putih. Al-Abyad namanya, sahibul anbiya, yang menyertai atau yang pokoknya levelnya yang diganggu para nabi. Jadi anna syaitanan yuqalu lahul abyad. Ada syaitan yang namanya Al-Abyad.
sahibul anbiya. Jadi yang akan mengganggu Nabi, membisiki Nabi, para Nabi maksudnya, bukan cuma Nabi saja. Yang setan ini bermaksud ingin menfitnah Nabi, meniupkan, karena sama-sama gaib kan, malaikat tidak terlihat, setan juga tidak terlihat. Jadi kalau ada suara yang terdengar, khawatir Nabi mengira itu adalah suaranya malaikat Jibril. Jadi di sini disebutkan qasada an yaftinan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Syaitan al-abyad ini ingin menipu Nabi, ingin mengganggu Nabi. Maka malaikat Jibril kemudian datang, fadafa'ahu Jibril daf'atan raqiqatan. Maka malaikat Jibril kemudian menendang, tapi nendangnya pelan. Karena di sini disebutkan daf'atan raqiqatan, atau mendorongnya tapi dorongannya pelan. Raqiqah cuma pelan, enggak kenceng. Waqa'a biha min Makkah ila aqsal Hindi. Tapi didorong pelan saja, itu setannya mental dari Mekah sampai ke ujung India. Enggak tahu. Jadi ini yang bicara ulama, bukan ini disebutkan di kitab tafsir. Jadi bukan sesuatu yang fiktif, yang khayal, yang aneh-aneh. Ini disebutkan oleh ulama, Muqatil bin Sulaiman. Jadi setan yang ingin membisiki Nabi ini, mengganggu Nabi ini, kemudian datang malaikat Jibril, kemudian dia didorong dengan dorongan pelan. Karena Muqatil menyebutkan fadafa'ahu Jibril daf'atan raqiqatan, cuma didorong pelan saja. Tapi sepelan-pelannya malaikat Jibril mendorong, itu didorong dari Mekah, karena Nabi posisi di Mekah, itu mentalnya sampai ke ujung India, ila aqsal Hindi. Insyaallah ini. Jadi itu gambaran kekuatan malaikat Jibril secara fisik. Adapun makna yang lain, kuat secara mental, adalah bahwa malaikat Jibril malaikat yang menjalankan perintah tanpa ada cacat sedikit pun, tanpa ada kekurangan sedikit pun. Itu maksudnya kuat. Jadi kuat menjalankan amanah, kuat menjalankan tugasnya tanpa ada kekurangan sedikit pun, tanpa ada cacatnya. Kemudian makna yang lain atau sifat yang lain untuk malaikat Jibril, Rasul, Karim, Dzi Quwwah. Kemudian yang keempat, Inda Dzil Arsy Makin, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah pemilik Arsy. Jadi Inda Dzil Arsy, di sisi Rabb yang menguasai Arsy, Makin, dia punya kedudukan, punya pangkat yang tinggi. Jadi malaikat Jibril alaihissalam adalah malaikat yang paling mulia, dipilih oleh Allah untuk menjadi rasul, menjadi utusan untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi. Makanya Allah menyebutkan dia memiliki kedudukan yang istimewa, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala pemilik Arsy. Cuma nanti kita tahu kan, setinggi-tingginya malaikat Jibril alaihissalam, ternyata malaikat Jibril tetap tidak bisa menjangkau satu tempat yang itu hanya Nabi yang bisa menjangkaunya. Ketika nanti Nabi dimi'rajkan ke langit sampai ke langit 7, kemudian naik lagi, diajak ke Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha dan seterusnya. Kan begitu sudah mau naik ke tingkatan berikutnya, malaikat Jibril berhenti. Malaikat Jibril berhenti karena itu tempat tertinggi yang hanya yang boleh dijangkau oleh malaikat Jibril. Setelahnya tidak boleh. Maka Rasulullah Muhammad SAW naik sendiri. Malaikat Jibril berhenti di tempat itu. Ketika ditanya, wahai Jibril, kenapa engkau tidak ikut? Karena ini batas terakhir kami boleh, atau saya boleh naik. Setelah itu tidak boleh lagi. Kalau aku paksakan naik, maka aku akan terbakar. Jadi malaikat Jibril alaihissalam, setinggi-tingginya kedudukan malaikat Jibril, ternyata beliau tidak bisa menjangkau tempat yang Rasulullah Muhammad SAW bisa menjangkau tempat itu. Itu menunjukkan kemuliaan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, yang kelima, muta'in. Jadi malaikat Jibril itu malaikat yang ditaati, perintahnya, ucapannya ditaati oleh seluruh malaikat yang ada. Dan nanti kelihatan jelas ketika
peristiwa Mi'raj kan. Begitu peristiwa Mi'raj, Rasulullah Muhammad SAW dibawa naik ke langit, melewati langit dunia, ternyata langitnya pintunya tertutup. Setiap langit 1, langit 2, langit sampai langit ke-7, pintu langitnya tertutup. Kemudian malaikat Jibril minta kepada penjaga pintu, buka pintunya. Maka malaikat bertanya, siapa yang kamu bawa? Apakah dia sudah diutus? Ya, dia sudah diutus. Maka perintah malaikat Jibril ini ditaati oleh setiap malaikat yang menjaga pintu langit tersebut. Ketika malaikat Jibril minta dibuka, maka dibuka satu persatu itu pintu sampai malaikat Jibril bisa membawa Rasulullah Muhammad SAW. Termasuk ketika datang kepada malaikat yang menjaga surga dan neraka, malaikat Jibril berkata, "Iftah lahu." Bukakan pintu surga untuknya, untuk Rasulullah, maka dibukakan. Begitu juga neraka, ketika Allah ingin memperlihatkan surga dan neraka kepada Rasulullah SAW, maka malaikat Jibril yang mengantarkan, kemudian memerintahkan kepada malaikat yang menjaga surga dan neraka, minta dibukakan pintu dan dibukakan. Itu menunjukkan malaikat Jibril ini ditaati oleh seluruh makhluk yang ada di alam atas. Termasuk nanti misalkan hadis tentang Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan perintah, cukup Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril nanti akan berkata kepada seluruh malaikat yang ada di bawahnya. Salah satu hadisnya misalkan ketika Allah menyebutkan bahwa Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan berkata kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai hambaku si fulan ini, maka cintailah dia." Malaikat Jibril mentaati perintah Allah. Kemudian malaikat Jibril akan berkata kepada seluruh penduduk langit, "Wahai para malaikat seluruhnya, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala mencintai hambanya si fulan ini, dan aku malaikat Jibril mencintai hamba yang dicintai oleh Allah, maka kalian harus mencintai hamba Allah si fulan ini." Maka seluruh malaikat mencintai hamba yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat Jibril. Ketika dicintai oleh penduduk langit, maka Allah akan menjadikan si fulan yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh para malaikat, dicintai oleh malaikat Jibril, akan diterima oleh seluruh manusia yang ada di bumi. Dalam artian diterima itu kebaikan-kebaikannya dia akan diterima, sifat-sifat baiknya akan diterima oleh semua orang. Sifat yang keenam yang Allah sebutkan tentang malaikat Jibril, Thamma Amin. Dan dia malaikat Jibril adalah malaikat amin yang terpercaya. Jadi Masya Allah, sifat yang Allah sematkan kepada malaikat Jibril sama persis dengan sifat yang dimiliki oleh Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW, Al-Amin, yaitu yang terpercaya, yang amanah, yang menyampaikan apa yang Allah perintahkan tanpa ada yang kurang, tanpa ada yang ditambah. Kalau kita lihat sekilas di 3 ayat ini, maka bayangkan, kalau malaikat yang membawa saja, yang mengantarkan, kurirnya wahyu ibaratnya, memiliki sifat seistimewa ini, maka bagaimana dengan barang yang dibawa? Maka bagaimana dengan barang yang dia antarkan? Kalau yang mengantarkan saja harus punya kriteria A, B, C, D sampai 6, dan semuanya istimewa, semuanya mulia. Lalu bagaimana dengan barang yang dia bawa, yang dia antarkan? Lalu bagaimana lagi dengan orang yang menerimanya? Pasti yang menerimanya juga bukan orang sembarangan, pasti juga orang yang sangat istimewa. Maka kalau malaikat yang mengantarkan adalah malaikat yang istimewa, karena dia membawa sesuatu yang istimewa, yaitu Al-Quran. Begitu juga dengan Nabi, sang utusan yang ada di bumi, juga Nabi yang istimewa. Maka harapannya kalau kita ingin menjadi istimewa juga, maka mari kita mendekat kepada Al-Quran. Jadi agar kita kecipratan istimewanya, agar kita kecipratan kemuliaannya, yang mengantarkan istimewa, yang dibawa sesuatu yang istimewa, yang menerima juga istimewa. Maka kalau kita mengambil kemuliaan yang ada, maka kita akan ikut menjadi mulia dan istimewa. Kalau ini 3 ayat ini Allah memuji malaikat Jibril. Di ayat setelahnya Allah memuji Rasulullah Muhammad SAW. Wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin
wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. 3 ayat ini juga Allah memuji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pujiannya dimulai dengan wa ma sahibukum bimajnun, dan sahabat kalian ini, teman kalian ini, Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang gila. Jadi Allah mengawali pujian untuk Rasulullah dengan kalimat ini. Kenapa? Sebagaimana kita tahu kan, orang-orang kafir Quraisy, mereka memberikan julukan kepada Nabi dengan julukan yang buruk-buruk. Menyebut Nabi tukang sihir, menyebut Nabi dukun, menyebut Nabi tukang syair, menyebut Nabi tukang orang gila dan seterusnya. Maka Allah menegaskan, wa ma sahibukum bimajnun. Ini loh sahabat kalian, teman kalian yang sudah hidup bersama kalian 40 tahun sebelum menjadi Nabi, menjadi Rasul, dan kalian sudah mengenalnya secara utuh. Bahkan kalian yang memberikan gelar kepadanya sebelum diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul, dengan gelar Al-Amin. Lalu bagaimana bisa 40 tahun bersama kalian dan kalian menyanjungnya, kalian mengenalnya dengan utuh? Kenapa bisa begitu setelah 40 tahun dia menerima wahyu, kemudian kalian menyebutnya dengan sebutan-sebutan yang aneh, menyebutnya tukang sihir, dukun, gila, dan sebagainya? Maka Allah mensucikan Nabi dari sifat buruk itu. Tidak, teman kalian yang kalian kenal dengan baik ini. Maka Allah menyebutkan dengan kata sahib. Sahib itu kan seolah orang yang lekat, orang yang dekat, orang yang selalu membersamai. Karena ketika bahasa Arab menyebut teman itu dengan kata sahib, menunjukkan bahwa dua orang ini yang berteman ini, yang bersahib ini, mereka sangat dekat, sangat lengket. Di mana ada si A, si B ada di situ. Nanti si A pergi kemana, si B juga ada di situ. Nah, itu menunjukkan dia sahib, selalu bersama, tidak jauh dari pandangan mata. Maka Allah menggunakan kata itu. Lihat, sahib kalian ini, Muhammad ini kan kalian sudah setiap hari melihatnya, kan? Setiap waktu bisa melihatnya. Kalian bersama dengannya selama 40 tahun. Dan selama 40 tahun itu kalian tidak masalah dengannya. Tidak ada itu kalimat-kalimat buruk yang kalian ucapkan terhadap Nabi. Tapi giliran setelah 40 tahun mendapatkan wahyu di usia 40 tahun, kalian baru menyebutnya dengan sebutan yang buruk. Maka ini lihat, ini kalimat ini menolak untuk membantah ucapan orang-orang kafir tadi yang mengatakan sebutan yang buruk kepada baginda Rasulullah SAW. Mengapa Nabi disebut dengan majnun atau gila ini? Karena ini ada peristiwanya. Peristiwanya adalah di ayat setelahnya nanti. Jadi walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Kalian yang mengira Nabi Muhammad gila itu karena kalian pernah melihat kan Nabi tiba-tiba pingsan. Jadi saat Nabi pingsan itu Nabi sedang melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Jadi setidaknya Rasulullah Muhammad SAW melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Bukan, kan malaikat Jibril sering berubah wujud dalam bentuk manusia, dan yang paling sering dalam berupa sahabat mulia Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Jadi malaikat Jibril berubah wujud dalam bentuk manusia dan menyerupai sahabat mulia Dihya bin Khalifah Al-Kalbi, karena sahabat ini punya paras, punya wajah yang tampan rupawan, dan malaikat Jibril senang kalau berubah dalam wujud manusia, berubah dalam bentuk yang tampan, memiliki paras yang bagus, sehingga bisa hadir, bisa bertemu, bisa disaksikan oleh orang lain. Kita tahu hadis yang kedua dalam Al-Arba'in An-Nawawi tentang kisah malaikat Jibril datang kepada Nabi, belajar, bertanya tentang Islam, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Kan itu yang datang malaikat Jibril, cuma dalam wujud seorang laki-laki yang seolah-olah tidak dikenal, dan tiba-tiba datang kemudian bertanya tentang 3 atau 4 hal tadi, tentang hari kiamat juga, tentang qada dan qadar dan seterusnya. Nah, Rasulullah Muhammad SAW 2 kali melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya dengan 600 sayapnya. Jadi 1 kali Nabi pernah datang kepada malaikat Jibril dan mengatakan, wahai Jibril, aku ingin melihat wujudmu
dalam bentuk yang asli, wujud yang asli, sebagaimana ketika engkau berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madzaka ilayya?" Aku belum mendapatkan izin. Maksudnya kalau memang diizinkan aku akan perlihatkan. Jadi di sini Ibnu Abbas menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, "Inni uhibbu an araka fi suratika allati takunu fiyya fis sama." Aku ingin melihat, aku berharap bisa melihat wujudmu yang asli ketika seperti engkau berada di langit. Kalau beliau turun ke bumi lebih banyak berupa wujud dalam wujud manusia dan yang lain, tapi aku ingin engkau memperlihatkan wujudmu yang asli sebagaimana ketika engkau berada di langit. Maka malaikat Jibril mengatakan, "Lan taqdiru ala dzalik." Aku khawatir kamu tidak akan kuat melihat diriku yang asli. Qala bala, aku akan coba. Qala fa aina tasha'u an atakhayyala laka? Di mana sekiranya aku bisa memperlihatkan wujudku yang asli kepada dirimu. Lihatlah. Jadi malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, mau melihat diriku yang asli di mana? Maka Nabi menyebutkan tempat, bil abtah. Kalau di tempat al-abtah gimana? Saya tidak tahu persisnya ini tempat di mana. Tapi katakan gambarannya di sini misalkan. Kalau saya mau lihat di sana, lapangan sana bagaimana? Misalkan begitu. Maka malaikat Jibril mengatakan, la yasa'uni. Terlalu sempit tempat itu. Jadi malaikat Jibril mengatakan, bagaimana kalau di tempat al-abtah? La yasa'uni, tidak akan cukup untukku, tidak akan terlalu luas untukku. Maka Nabi menyebutkan lagi, fabi Mina. Kalau di Mina bagaimana? Tentu jamaah yang pernah haji tahu kan Mina luasnya kayak apa. Kalau di Mina bagaimana? Maka malaikat Jibril mengatakan, la yasa'uni, tidak cukup, tidak muat untukku. Artinya tidak akan cukup kamu bisa melihatku dengan leluasa. Maka kemudian fabi Arafat. Kalau begitu di Arafah. Tapi Arafat ya jamak, bukan cuma di padang Arafah saja, tapi Arafat tanah lapang itu yang sangat lapang. Ini yang sudah jamaah haji insya Allah sudah tahu, sudah punya gambarannya padang Arafah seperti apa. Maka malaikat Jibril mengatakan, dzalika bil huriyyi an yasauni. Semoga tempat itu muat atau cukup untuk aku bisa menampakkan diri. Maka kemudian fawa'adahu, Nabi kemudian sudah sepakat untuk keluar di tempat yang sudah dijanjikan tadi. Maka Nabi keluar ke sana dan malaikat Jibril memperlihatkan wujudnya yang asli. Ternyata malaikat Jibril ini begitu menunjukkan wujudnya yang asli. Di sini disebutkan qad mala'a ma bainal masyriq wal maghrib. Ternyata malaikat Jibril ini begitu menunjukkan wujudnya yang asli di dunia. Jadi antara timur dan barat ini penuh, tertutup oleh malaikat Jibril. Wa ra'suhu fis sama, kepalanya ada di atas langit sana. Wa rijlahu fil ardi, sedangkan kakinya ada di bumi. Jadi bayangkan ini gambaran penafsiran yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang gambaran satu malaikat saja. Padahal Allah punya malaikat yang sangat banyak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Satu malaikat saja dari malaikat Jibril begitu menunjukkan wujudnya yang asli. Seluruh ufuk timur dan barat ini tertutup. Kepalanya ada di langit, atas langit, karena saking besarnya, saking tingginya, dan kakinya ada di bumi. Falamma ra'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharra maghshiyan alaihi. Begitu melihat wujud Jibril yang asli, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh tersungkur dan pingsan. Fatahawwala Jibril fi suratihi, kemudian malaikat Jibril berubah dalam wujud yang lain. Wa dhammahu ila sadrihi, kemudian memeluk baginda Nabi Muhammad SAW karena tadi ketakutan, karena takut melihat wujud malaikat Jibril yang sangat-sangat luar biasa tadi. Kalau itu baru makhluk ciptaan Allah berupa malaikat Jibril, lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, setelah Nabi sadar bangun dari pingsannya, wa qala ya Muhammad la takhaf, wahai Muhammad jangan takut. Kamu melihatku saja takut seperti itu. Fa kaifa law ra'aita Israfil? Lalu
bagaimana nanti kalau kamu bisa melihat malaikat Israfil. Jadi malaikat Jibril ingin menggambarkan, aku yang seperti ini saja kamu sudah ketakutan sampai membuatmu pingsan. Atau bagaimana keadaanmu ketika kamu bisa melihat malaikat Israfil. Dan malaikat Jibril menggambarkan, wa ra'suhu min tahtil arsy. Malaikat Israfil ini kepalanya ada di bawah arsy-nya Allah. Dan kita sudah pernah menyampaikan gambaran tentang luasnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat Israfil ini wa ra'suhu min tahtil arsy. Kepalanya ada di bawah arsy. Kalau tadi malaikat Jibril kan kepalanya di langit. Nah ini malaikat Israfil kepalanya ada di bawah arsy. Sementara arsy ini kan di atas langit ketujuh, di atasnya lagi. Nah itu malaikat Israfil di bawahnya, kepalanya itu di bawah arsy. Warijlahu fi tuhumil ardi sabi'ah. Sedangkan kakinya tenggelam di bawah langit yang ketujuh, bumi yang ketujuh. Bagaimana itu Pak? Kita membayangkannya. Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi malaikat Jibril duduknya saja memenuhi ufuk timur dan barat, dan ini belum menggambarkan tentang malaikat Israfil yang kepalanya ada di bawah arsy, dan arsy itu di atas langit ketujuh jauh, sementara kakinya ada di bawah dasar bumi yang ketujuh. Wa innal arsya ala kahilihi. Arsy-nya Allah itu ada di atas pundaknya. Wah ya, Masya Allah, gimana Pak arsy di atas pundaknya? Padahal kita sudah pernah menyampaikan betapa luasnya arsy Allah. Tapi arsy itu ada di atas pundaknya. Wa innahu layatadha'alu ahyanan min khasyatillah. Malaikat Israfil yang sebesar itu, kalau dia sudah merasa takut kepada Allah, tiba-tiba dia menciut menjadi kecil. Tiba-tiba dia mengecil susut menjadi sangat-sangat kecil. Kalau sudah merasakan ketakutan kepada Allah. Hatta yasira mithlal wasa', yakni al-usbur. Jadi malaikat yang Israfil yang digambarkan sebesar itu, begitu nanti dia merasa misalkan Allah murka, kemudian malaikat Israfil merasakan ketakutan, dia akan mengecil seperti burung pipit yang basah kuyup. Hatta ma yahmilu arsya rabbika illa 'azamatuhu. Sampai-sampai sudah malaikat Israfil tidak sanggup lagi untuk memanggul arsya Allah kecuali kekuasaan Allah atau keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu apa namanya? Jadi kalau kita ingin mengetahui Allah itu seagung apa, sebesar apa, bayangkan malaikat yang Allah ciptakan seperti ini. Satu malaikat Jibril seperti itu, malaikat Israfil lebih mengerikan lagi wujudnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ini. Maka Allah menyebut wa ma sahibukum bimajnun. Kenapa kalian menganggapnya gila? Karena dia pingsan. Pingsannya itu walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, karena dia melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya di ufuk, yaitu di langit atau di angkasa. Mungkin kita cukupkan dulu, insyaallah di ayat selanjutnya masih membicarakan tentang keagungan Al-Quran. Dimulai dari ayat wa ma huwa 'alal ghaibi bi'adhanin. Kita cukupkan, semoga ada manfaatnya dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.